Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Imam Al-Ghazali pernah mengemukakan 6 macam pertanyaan kepada murid-murid beliau. Pertanyaan yang pertama yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, lai tahu kalian akayo nampal yang dake kawak. Murid-muridnya menjawab dengan apa yang mungkin menurut pengalaman masing-masing. Ada yang menjawab nampal yang dake kawak anak awak, nampal yang dake istri awak, dan lain menjawab nandake tentu keluarga awak. Pendeknya masing-masing murid menjawab dengan jawaban yang berbeda menurut kemampuan masing-masing. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan, apa nan kalian jawab batu, tetapi nanambu kehendaki bukan itu. Tak cangganglah mereka di Ustaz yang Ustaz inginkan dan Ustaz tuju dengan apa yang paling dake itu. Kini nambu makasui, kata beliau, nampal yang dake kawak adalah mati. Seluruh kita nanlah jadi manusia hidup mesti mati. Mati adalah tunangan nendak kapatah di tengah. Tetapi bila masuknya, bila harinya, indak jaga tahu kawak. Karena mati bergantung kepada jatah. Mengenai bahawa kita wajib mati, kalau sama-sama tahu awak melalui ayat Tuhan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap namba nyawa, setiap diri mesti merasai mati. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau wajalah habis, bila masa datang jatahlah habis, satu saat pun indak ka dahulu, satu saat pun indak kata langit. Jadi soal mati adalah yang paling dake kepada kita. Angku-angku, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang terhormat, mati mesti datang dan mesti kita ingat. Aksiru zikra hazimil lazat, kata Rasulullah. Banyak mengenal mati, banyak menyambut mati. Walaupun masanya kita tidak tahu, tapi persiapannya mesti kita perbuat. Mengenai bila masanya Tuhan yang tahu. Kalau kita contohkan menurut pekerjaan atau kerja kita di atas dunia go, boleh kita umpamakan Mikail
seolah-olah Menteri Ekonomi, kerana beliaulah yang menurunkan hujan, yang mengatur rezeki. Israel Menteri Kematian, yang Mikail setiap hari selalu meneliti kita, selalu mencaliak sia jatah nan lah habis, sianu bara hari lai tinggal, sianu bara tahun lai, sianu bara jam lai. Itu beliau teliti. Umpamanya kalau ada kini di antara kita, taruhlah angku Datuk Merajo yang duduk di sudut itu, sekiranya angku Datuk itu besok patang kami jam 2 balik jatahnya lah habis, maka Mikail sebagai Menteri Ekonomi membuat surat ke Tuhan, kepada Yang Mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam penyelidikan saya, angku Datuk Merajo suku Sikumbang besok patang kami jam 2 balik malam jatahnya habis. Bagaimana yang sebaiknya saya pulangkan kepada engkau ya Allah. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada saudara Israel Menteri Kematian. Engkau tu Israel, ya Tuhan, khabar laya wa antarimo tembusan surat dari Mikail mengenai Datuk Merajo jatahnya lah habis. Lai Tuhan, dia tahu orang, alah, anu awak tak tahu. Nan Mikail tak pula mau mencakiak, tak pula mau membunuh, sebab tak tugasnya. Dan tugasnya melapor sianu jatah habis. Yang membunuh dan mencabut angok adalah Israel. Tidak sama jawab dia. Kalau kita tidak patut kerajaan awak, kan berkerajaan juga. Awak tugas awak tugas hansip, kerajaan camat bawai juga. Kerajaan awak induk-induk tugas suami berkerajaan juga. Kalau melekat tidak. Itu soal mati yang mesti kita ingat. Dan mati ku tidak berimbauan, tidak bersoraan, tidak sama jo pegawai DPN. Kalau ada suatu maklumat dari pemerintah bersoraan itu, saudara-saudara, besok wajib gotong royong, berahsiakan pagar, berahsiakan halaman, karena bapa adang kita akan datang. Berimbauan tu. Atau agen itu nentagak di terminal bersorak mengimbau orang dan kapai kasinan kamari, Padang, Bukit Tinggi, Medan, Jakarta, Bogor, Bandung. Kalau ada orang kapai, yuk ada yang ke Padang cik, mati tidak mode itu, mati, yuk ada yang cik, kan tidak mode itu mati. Hanya bila sampai aja kita pun berpisah rohani dengan jasmani, barangkali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mati adalah nampal yang dakik, tentu kita bersiap, ibu-ibu dan bapak. Kita menengok kalau ada seorang ibu, seorang bapak kabaminantu 6 bulan lagi, lah siap-siap tu 6 bulan malaki baralik lah siap. Ku ada atuk rumah nantiri di pelok, ku ada dinding nan lapuak ditukar, ku ada lantai nan berlubang diganti, ku ada cat nan lapuda diperbaharui. Baiko 15 hari kabaralik lah diborong, dibali cebadak segorobak, rabuang sagoni, ayam salatui, kambing duiku, jawi sabalah, bawang sadorom, sadonyo laba kumpuan. Anam beralingku, segala beralik. Bila beralik, hari Minggu besok. Baralah mau beralik. Yang sabana beralik dari Minggu pagi sampai Minggu sore. Untuk beralik sehari,
dari minggu pagi sampai minggu sore 6 bulan sebelumnya dah siap-siap awak. Kini untuk mati. Beralah mau mati itu? Mati saja mulai ndak buangok sampai ndak hidup lagi. Kan lama matinya bapak dan ibu tua. Pula yang harus kita persiapkan untuk itu. Tuhan mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, buatlah persiapan. Hanya persiapan yang baik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah satu-satunya belanju, satu-satunya perbekalan yang dapat kita persiapkan untuk belanju awak setelah mati nanti. Dan kita merasakan ibu-ibu dan bapak, kita nan duduk dan hadir kini kuah kalacok mencari orang mati. Ambo menengok pejabat adona mati, orang kayu adona mati, namudo, nambujang, nang gae, nang gagah, nang mani, nang kami, nang rancak, adona mati, lah banyak mati dan mati. Kalaulah mati, nampak jawab di bawah. Pernah ambo satu meriangkan jenazah orang gadang 150 oto meriangan. Kami nan dia oto duduk sadonyo. Inyo nan diriangkan tidur seorang. Orang duduk, orang galak-galak, orang minum-minum. Anak inyo tidur saja. Duduk indak, tagak indak. Asbab dah habis jatah hidup. Itulah akhir dari segala hidup. Tangga segala jabatan, tangga segala kekayaan, tangga segala kelazatan. Kita tak puruk masuk liang lahat. Itulah yang mesti kita ingat sedalam-dalamnya. Itulah yang mesti kita kana. Jangan sampai hilang dalam perasaan awak. Kalau pai awak katampe narami-rami, katampe keramaian, tampe artis basilonjak, tampe pasar malam, katampe pentas-pentas terbuka, kadang-kadang nan tekana awak idui saja. Padahal nampal yang dakik kawak adalah mati. Itulah pertanyaan Imam Al-Ghazali yang pertama kepada murid-murid beliau. Apanya kalian nampal yang dakik? Jawaban dari murid bermacam-macam, maka beliau menjalihkan nampal yang dakik adalah mati. Jadi awak seluruhnya ko adalah calon mati 100%. Yang kedua, beliau mengemukakan pula pertanyaan, murid-murid, kata Ustaz, yang pertama lambo selesaikan. Kini pertanyaan nombor yang kedua, hanya kalian nampal yang jauh dari awak. Macam-macam jawaban murid. Ada yang menjawab yang jauh dari awak timur, batu, tapi kan itu nombor 7. Yang jauh dari awak langit, matahari, bulan, bintang, tapi juga, tapi tidak itu nombor kehendaki. Pendeknya masing-masing murid menjawab dengan keyakinan mereka nampal yang jauh, tapi seluruhnya ditolak oleh Imam Al-Ghazali apa yang beliau kehendaki. Jadi sebenarnya Ustaz kehendaki nampal yang jauh dari awak, nombor 7 nombor kehendaki biarlah bojo menjalihkan yang paling jauh dari kita adalah masa lampau. Masa lampau walaupun 1 minit, 1 detik indak kabata mulai untuk selama-lamanya nyabubu apa-apa. Kalau kini hari patang Jumat umpamanya jam 9 malam lewat 1 minit, patang Jumat jam 9 malam lewat 1 minit,
indak kabosuo-suolai untuk salamu-lamonyo. Memang minggu di muko ada pula Jumat, tapi Jumat di muko ndak sama oleh Jumat kini, walaupun namanya sama, tanggallah berbeda. Jadi karena masa lampau adalah nampal yang jauh, maka tugas dan kewajiban awak bagaimana kita di dalam masa yang kita tunggu, masa yang sedang kita berada di dalamnya, pandai mempergunakan sebaik-baiknya. Masa sebagai seorang pemuda menjadi pemuda yang baik. Jangan biari dek berpacaran saja, dan hari dek menjadi anggota PMM saja, pemuda mundar mandir. Masa seorang pemudi abi dek benggaya, abi dek babadak, abi dek balepong, abi dek sege-sege, basi cantik, basi manis, kian kemari saja. Pergunakan masa muda anda sebelum datang masa yang berikutnya, iaitu masa tua. Lah kita ketahui pesan Rasulullah SAW, irtanim khamsan qabla khamsin, pergunakan 5 masa sebelum datang masa yang 5. Hayataka qabla mautika, masa hidup pergunakan sebelum datang masa mati. Jadikan hidup itu menjadi hidup yang berguna, biar untuk diri sendiri, begitupun untuk masyarakat, sampai nanti mati menjadi manusia yang selamat. Muda pergunakan sebelum datang tua, dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan berbuat, dengan bergaul secara baik, dengan menjadi manusia yang bersiap, menjadi patah tumbuh hilang berganti bagi orang gaya awak nala berangkit, sebagai orang besar, sebagai nenek mama, sebagai alim ulama, sebagai tokoh-tokoh. Awak sebagai anak muda-muda, waktu sedang muda, bersiap untuk menjadi patah tumbuh hilang berganti bagi mereka-mereka nangka berangkit. Sebab andaknya kita, terlebih adik-adik kami para remaja, waktu muda bersiap menjadi anak pisang. Anak pisang kalau kita caliak, bila nampak dia induknya labasan tuang, bermunculan anak pisang di pangkai induk tadi, sambil menunjuk kata, oh ibunda, oh bapa anda, oh dinyak mama anda, oh kudatu anda, oh buyah anda, pak camat anda, pak bupati anda. Walaupun tuan-tuan sudah tua, tidak lama mereka meninggalkan kami, jangan rusuh. Cik bapa kami meninggal, anam kami gantinya. Bara kehebatnya anak pisang. Sehingga anak pisang kau kita caliak tangkap, kok dipancuang pagi, patang berdaun balik. Dipancuang patang, pagi lah berdaun pula balik. Esa hilang, kedua tak hilang. Ambo tetap berusaha menjadi manusia yang berguna di masa akan datang, menjadi patah tumbuh hilang berganti bagi gaya-gaya ambo yang akan meninggal kuat. Itu berarti mempergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Sehingga pisang ko sangit perguna nampak dia awak. Ambo pernah tu membuat ungkapan, kunu kal pisang wala takunu kal jelatang. Hendaklah kalian wahai pemuda-pemudi seperti pisang. Bab itu kalau kita caliak pisang lurih indak bacipang, daun laweh pembuat lamang, karisiak pembungkuih barang-barang, talinya pengabek barang-barang, uriknya paubek anak orang, anaknya banyak silang basilang, boleh saja dianjak orang asal digali jutaan bilang. Sudah makan pisang takanang, lebih-lebih pisang gadang. Sudah makan pisang gadang, sangatlah suh buang air gadang. Berapa hebatnya anak pisang, berapa hebatnya buah pisang, menjadi mempergunakan masuk di mana ia berada. Pemuda pemudi tiru pisang. Wala takunu kal jelatang, jangan serupa jelatang. Kalau jelatang sana merakit taruh maradang,
itu perangai jelatang. Awak mendaki atau inyo mendaki meradang kita di buahnya. Kalau anak perangai jelatang disapu nyo berang, telingo serupa udang panggang, mata sulaman bawang. Iko nama-nama anak sepancacau, anak singiang rimbo. Elok dibuang ke bukit ni ndak berangin, ke lurah ni ndak beraya. Jangan dibawa berundiang dalam masyarakat, ndak dibawa selia semudia, dibuang dalam adat, dia pancia dalam banagari. Jadi ya hidup kita dipergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Pergunakan masa kaya sebelum datang miskin. Ketika hidup sedang diawak, ketika kita sedang senang, pergunakan untuk dipergunakan untuk diri dan untuk fisabilillah, berimpak, berwakaf, bersedekah, menolong anak yatim, membantu fakir miskin. Karena nan kau untuk awak nanti adalah apa yang sudah kita wakafkan. Kalau nan dunia kau kasih gua benar ya awak, dimakan bara benar, tak makan. Nan dunia kau dapat kita nikmati paling lama. Salamu selero lain namuh, makan batambuh, pikiran tumbuh, lalok bakaruah, buang air lah suah. Kalau habis segitu, dunia ada wak, lah tangga dunia. Tiba di akhirat kadawai. Kalau kayu indak kita pergunakan sebelum datang miskin. Pergunakan untuk berimpak fisabilillah, membantu jalan lancarnya agama Allah, membantu orang terlantar, membantu kepentingan Islam di tengah-tengah masyarakat. Jangan awak jadi orang pilih kerana 20 kita kuasa tengah awak kayo sampili piti banyak kajai belapi hari hujan payung bakati awak takaja sepeda bairi kagak di ayam kalau lah sakit kunda ayam tu sakit kunda inyo sakit. Di malo badan tidak karaki, itu tidak pandai mempergunakan kayu sebelum datang miskin. Pergunakan waktu lapang sebelum datang susah. Sebelum datang susah, pergunakan waktu lapang. Ada kelapangan waktu beribadah, berjuang, berjihad, berbuat amal yang banyak-banyak. Beko tiba sampai anda bisa berbuat. Tapi dek kita setengah terbalik. Ketika sampai baru dipergunakan beribadat. Marang-arang ke Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, oh Rabbi. Tapi kalau lapang, lupa di Tuhan. Sedangkan Rasulullah mengatakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenallah, ingatlah Allah di waktu lapang supaya Tuhan mengenal engkau di waktu sampai. Di waktu lapang kita mengenal Tuhan, waktu sampai awak pula dikenal oleh Tuhan. Aku mempergunakan waktu hidup sebelum mati, muda sebelum tua, lapang sebelum sulit, dan sehat sebelum datang sakit. Ketika kesihatan layado, ketika awak dapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mata masih menampak, telinga masih nyariang, kaki masih kuat, lidah masih alun telo, pergunakan untuk zikir. Datang ke masjid, pergi ke surau, dengarkan Al-Quran, dengarkan pengajian. Karena itulah yang bisa membimbing awak untuk keselamatan kita nanti. Jadi itulah yang kedua kata beliau Imam Al-Ghazali, nampal yang jauh dari awak adalah masa lampau. Nampal yang perlu kita tekankan, terutama bagi yang muda-muda, masa kini, masa muda kalian, adik-adik kami, pergunakan untuk belajar, lebih-lebih untuk menuntut ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan agama khususnya. Kok mati amai kalian nanti, mati ayah kalian nanti, jangan sampai hendaknya awak menyerayu ke orang lain untuk melaksanakan solat jenazah bagi ayah awak, juga amai awak.
Sajak ketik inyo memelihara kita, kini inyo lah mati menyembahyang saja ndak pandai. Kalau awak ndak awas-awas, mati-mati apa? IPS pandai, IPA santiang, PNP jale, tapi solat jenazah saja ampe takbir doanya 2 kilo ndak pandai. Sebab indak beraja, ndak mempergunakan waktu untuk mempelajari itu. Sedih kita nanti kalau seorang ibu, seorang bapa meninggalkan anak tidak pernah berkirim ke induk ke ayahnya. Lebih-lebih ilmu pengetahuan agama kalau tidak mengerti, ibu awak macam lihat biarlah santiang benarnya. Kemudian ambonya ibu-ibu dan apa-apa pernah sekali jadi imam solat sesudah melaksanakan tabligh akbar. Kebetulan ambo jadi imam solat isya. Di belakang ambo tu banyak orang pintar-pintar, senior, doktor, sehat, korandus, banyaklah or-ornya di belakang. Tapi biarlah setinggi itu benar titel, sebanyak itu benar ilmu, andian di agama rupanya beliau tidak mengerti. Waktu ambo jadi imam, di rakaat yang pertama ambo jadi imam, mati lampu setrik. Dek lampu mati, layan yang seorang. Baiko tiba di rakaat yang ketiga, duit lampu balik. Dek lampu lain duit, ada beberapa orang di belakang ambo tu mengecek, lain duit lampu lihat buyar. Dalam sembahyang tujuh dia mengecek, kagalak ambo entah, indak kagalak bedok. Aku ambo tahu nambah seorang di belakang, biarlah tinggi bana sekolah, banyak bana ilmu, sembahyang saja belum pandai, indak mempergunakan masuk untuk menuntut ilmu pengetahuan. Angku-angku, ibu-ibu dan adik-adik, nang ketiga pertanyaan Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, Al-Ustaz, kini jawab dek kalian tanya ambo nang ketiga. Nang pertama ndak selesai, nang kedua ambo juna menjalian, nang ketiga lagi. Al-Ustaz, apa nyo kalian nan paling gadang di atas dunia ko? Lah bermacam-macam jawaban. Nang gadang gunung Ustaz, bukan itu yang bo kehendaki. Encik menjawab, nang gadang matahari Ustaz. Iyo gadang matahari, tapi tidak itu nambah makasui. Encik lain menjawab, nang gadang bumi Ustaz. Yo bumi gadang yo, tapi tidak itu nambah 7. Ala kalian pasiang pula lah murid-murid nan banyak tadi. Jadi tu Ustaz, Ustaz makasui nampal yang gadang. Beliau juga menjalihkan. Nambah makasui, nampal yang gadang di atas dunia ko adalah nafsu, terutama nafsu manusia. Nafsu manusia, nafsu nam pantang kekurangan, nafsu hawa nam pantang kerendahan. Nafsu kita ko nyangku-angku ibu-ibu dah apa-apa lebih gadang pada nafsu hewan, lebih buruk makannya pada nafsu binatang. Bukti nafsu binatang biarlah litak bana parui, tapi diagihkan kenyo makanan nindak makanannya, ndak muahnya makan, ndak muahnya makan. Umpamanya kita tambik kambing 3 hari, indak diagih makan, makan indak, minum indak, lah sampai 3 hari kita agian kenyo lamang sari kayu sapiriang. Walaupun paruiknya lapar, tapi kalau diagihkan kenyo makanan nindak makanannya, ndak muah kambing makan. Itu modelnya nafsu hewan. Tapi kalau kita manusia ndak, lah kanyang paruik,
makanan na indak makanannya pun dimakannya juga. Bara banyaknya terangah di awak. Adonan pasir dimakan orang, adonan aspal dilulu orang, adonan kerekel dikunyah orang. Indak makanannya dimakannya juga, sekalipun paruiknya lah kenyang. Aku tandonyo gadang nafsu awak. Di nafsulah nampal yang gadang.